Masalah perkauman memang menjadi isu utama yang menyebabkan politik Malaysia gampang memanas dan rentan terjadi gonjang-ganjing. Sebab sistem kepartaian di Malaysia benar-benar terbelah berdasarkan kepentingan kaum dan agama, bukan berdasarkan ideologi atau program. Tapi persoalan Malaysia bukan hanya politik perkauman. Masalah lain yang juga penting, di Malaysia belum muncul partai politik yang dominan, sehingga politik cenderung kurang stabil. Hal itu sebetulnya bisa menguntungkan bagi demokrasi. Partai oposisi relatif kuat dan daya kontrolnya terhadap pemerintah pun menjadi lebih kuat, terutama berkaitan dengan urusan memerangi korupsi. Tapi hal yang ideal ini sulit pula diwujudkan. Pemerintah Anwar Ibrahim terpaksa bekerja sama dengan tokoh yang korup untuk memperkuat pemerintahannya. Sementara itu, tokoh-tokoh di kalangan oposisi pun tidak lebih bersih dari partai-partai pendukung pemerintah. Jadinya serba salah, dan isu korupsi akhirnya hanya dijadikan komoditas politik, dagangan politik. Adapun penggerak utama politik tetaplah sentimen perkauman. Itulah yang terjadi di Malaysia saat ini. Biar lebih jelas, marilah kita bandingkan dengan Indonesia, karena beberapa hal ada kesamaan. Kita mulai dengan melihat era Mahathir periode pertama dan era Soeharto atau zaman Orde Baru. Ketika itu, sistem politik dan sistem kepartaian kedua negara ada kesamaan. Politik kedua negara bersifat otoriter, mengutamakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga sama-sama anti-komunis. Yang menarik, sistem kepartaiannya pun mirip. Untuk menjamin stabilitas politik, ada Barisan Nasional atau UMNO di Malaysia. Sementara itu, ada Golkar di Indonesia. Sistem ini bertahan cukup lama. Setelah krisis ekonomi dan diikuti dengan krisis politik pada akhir tahun 90-an, barulah terjadi reformasi di Indonesia. Akibatnya adalah kekuatan Golkar menurun drastis dan digantikan dengan kekuatan lain. Tapi tidak ada partai yang benar-benar dominan di Indonesia. Adapun di Malaysia, perubahan politik itu lebih lambat terjadi. Tapi situasinya kini sama, yakni melemahnya kekuatan Barisan Nasional yang dimotori oleh UMNO. Bahkan sekarang, UMNO semakin melemah kendati menjadi pendukung pemerintahan Anwar Ibrahim. Kaum Melayu yang dulu menjadi pendukung UMNO pindah ke Partai Melayu yang lain. Melemahnya UMNO sehingga tak ada partai politik yang dominan, menyebabkan politik Malaysia kurang stabil. Tapi perubahan peta politik di Indonesia hanya beberapa tahun bikin gonjang-ganjing, dan setelah itu stabil lagi. Itulah bedanya. Hal itu karena adanya perbedaan sistem. Malaysia menganut sistem parlementer, adapun Indonesia menganut sistem presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung. Pemilihan presiden secara langsung menjadikan posisi presiden amat kuat, bahkan sekalipun partainya penyokongnya kurang dominan. Kebetulan pula dalam politik di Indonesia, partai politik cenderung lebih suka jadi penyokong pemerintah ketimbang menjadi oposisi. Artinya, presiden terpilih relatif mudah mendapatkan dukungan dari partai-partai. Itulah bedanya situasi politik di Indonesia dan Malaysia saat ini. Dalam hal ini, Indonesia jauh lebih cepat menemukan format politik yang lebih stabil. Adapun Malaysia masih tertinggal dan belum melahirkan format baru yang memungkinkan sistem politiknya lebih mantap. Selanjutnya mari kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas situasi politik di Malaysia. Hari ini sebetulnya Hari Malaysia, yakni untuk memperingati terbentuknya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Tapi rupanya kalangan oposisi memanfaatkan hari bersejarah itu justru untuk melakukan demonstrasi. Mereka menuntut agar kasus Zahid Hamidi dilanjutkan setelah mahkamah menggantung kasus Zahid. Presiden UMNO ini lepas dari proses pengadilan, tapi kasusnya tidak digugurkan. Yuk kita simak videonya ya.
Ada mengemukakan 3 tuntutan kepada kerajaan. Pertama, kita setuju bahawa kita mahu kerajaan mendakwa semula Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Yang kedua, kita mendesak agar Jabatan Peguam Negara dan SPRM dibebaskan daripada kuasa eksekutif. Dan yang ketiga, kita minta dan kita desak undang-undang yang lebih adil kepada semua. Kasus Zahid Hamidi merupakan ujian yang serius bagi Anwar Ibrahim. Dulu Anwar memang menjanjikan adanya reformasi dan penanganan kasus korupsi, tapi janji itu rupanya belum dipenuhi. Hal ini menyebabkan para pendukung Anwar Ibrahim mulai kecewa. Video berikut ini merupakan salah satu tokoh pendukung Anwar yang kecewa. Yuk kita simak ya. Sepatutnya tidak terkejut dengan keputusan mahkamah untuk melepas tanpa membebaskan, iaitu discharge not amounting to acquittal ataupun DNAA untuk Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi daripada kesemua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi. Ramai orang sokong keadilan dan menjunjung rule of law dan ingin membantras rasuah. Tetapi mereka tak puas hati. Mereka tertanya-tanya, takkanlah Zahid boleh lepas daripada kesemua 47 kes mahkamahnya? Kalau terlepas dari 1 atau 2 ataupun mungkin 3 kes, itu mungkin kita boleh percaya. Tetapi terlepas dari kesemua 47 pertuduhan itu terlalu melampau. Jadi, macam mana orang nak percaya DNAA Zahid ini? Zahid bukanlah satu-satunya ahli politik yang berprofil tinggi yang menerima DNAA. Ingat tak Musa Aman, Abdul Aziz Abdul Rahim, Irwan Seriga, Bang Mokhtar dan isterinya Zizi Azeti dan juga Adnan Mansor. Kami bukan orang bodoh ya. Ini adalah ahli politik berprofil tinggi dan banyak berbilion-bilion ringgit telah hilang masuk lubang hitam UMNO Baru, Bersatu, PAS atau tak tahulah mana perginya. Ikan bilisnya yang selalu ditangkap tapi jerung besar melarikan diri. Oleh itu, jangan salahkan kami kerana kita ni semua kecewa dan tidak menyokong Anwar Ibrahim dan harapan pada masa akan datang. Kami semua telah kehilangan kepercayaan. Walaupun ada antara kita yang mengutuk DNAA Zahid itu, tidak bermakna kita menyokong kembalinya PAS dan Perikatan Nasional. Itu adalah naratif yang palsu. Kami yang menentang DNAA tidak akan bertunduk kepada PAS PN. Dan
Ini tidak bermakna bahawa jika Zahid didapati bersalah, UMNO baru BN akan berundur dan PAS dan PN pula akan menjadi kerajaan yang baru. Saya tidak percaya bahawa itu benar. Untuk PRU 15 pada bulan November yang lepas, pada bulan November 2022, Anwar telah berkempen melawan rasuah dan telah menjanjikan pembaharuan. Kami mahu dia membersihkan institusi kerajaan. Dia berkata dia dengar rayuan kami. Tetapi pada November lepas, melantik Presiden UMNO baru sebagai timbalannya mengkompromi kedudukannya. Kita tidak mengharapkan pembaharuan yang dijanjikan akan dilancarkan semalaman. Tetapi bila masa reformasi dan perubahan akan bermula? Itu yang kita tertanya-tanya tu. Begitulah guys situasi politik di Malaysia saat ini. Tak adanya partai politik yang benar-benar kuat menyebabkan politik Malaysia kurang stabil. Masalah perkauman juga membuat politik Malaysia gampang panas. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.